Selamat sore teman-teman semua. Apa kabar nih? Semoga teman-teman tetap sehat dan tetap bugar ya. Oke, perkenalkan saya Nurul Amanah dari KSPM UPB sebagai host pada live IG pada hari ini. Dan saya harap teman-teman sudah siap ya untuk mengikuti live IG ini dengan topik yang luar biasa dan menarik sekali, yaitu mengenal lebih dekat otoritas jasa keuangan. Oh ya, jangan lupa siapin pulpen dan buku ya. Oke, live IG pada hari ini saya akan ditemani oleh Galeri Investasi Peradaban dan juga OJK Tegal. Dari Galeri Investasi ada Ibu Cici Widowati selaku PIC Galeri Investasi BI UP. Nah, beliau akan hadir di tengah acara nanti ya. Selanjutnya dari OJK Tegal ada Pak Fahmi Arafi. Beliau adalah Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan OJK Tegal. Yuk sama-sama kita panggil beliau dulu untuk join bareng sama kita. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore Pak Fahmi. Sore, suara saya kedengeran? Kedengeran Pak, suara saya bisa didengar Pak? Bisa, aman. Oke, Pak Fahmi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat, baik. Gimana Mbak? Sehat? Sehat, alhamdulillah Pak. Ini lagi di kantor Pak? Betul, kebetulan lagi di kantor. Tadi lagi habis ada acara di Pemkot juga. Langsung kembali ke kantor. Oh iya Pak, kabar cuaca di Tegal hari ini bagaimana ya Pak? Saya lihat di luar cerah. Tidak semencekam dari pagi. Kayak hujannya lebat sekali tadi pagi. Oh, oke. Kalau di sini mendung sih Pak, di Buniani. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita udah bersama Pak Fahmi nih, yang akan menemani kita untuk membahas apa sih OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Untuk teman-teman nanti yang mau bertanya, silahkan ketik di kolom komentar ya. Oh ya, saya berterima kasih kepada Pak Fahmi beserta teman-teman yang mengikuti dalam obrolan kita sore hari ini. Yuk sama-sama kita bahas apa sih OJK. Monggo Pak Fahmi,
Kalau dari saya dulu nih Pak. Boleh, silakan. Pak, jadi pertama nih, apa sih Pak itu OJK, Otoritas Jasa Keuangan? Boleh dijelaskan dulu nggak Pak? Boleh, baik Mbak. Nurul, Mbak siapa? Oh, Mbak Nurul. Waduh, mohon maaf Mbak Nurul. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatannya di sore hari yang cerah ini. Ini kalau biasanya saya berarti berbicara dengan anak-anak atau kaum milenial nih ya. Hello guys, segala macam. Kita santai aja. Yang pertama terkait dengan OJK. Ini kebanyakan ya kami dari OJK tidak bosan-bosannya sebenarnya memperkenalkan apa itu OJK. Apakah ojek online atau ojek apa gitu. OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan. Ini yang di belakang saya nih, singkatannya Otoritas Jasa Keuangan. OJK ini adalah lembaga negara yang dibentuk tahun 2011 sesuai dengan mandat dari Undang-Undang Nomor 21 itu. Dulunya mungkin teman-teman pernah dengar, dulunya sebelum ada OJK ada namanya Kementerian Keuangan, yaitu khususnya adalah Bapak Pam LK namanya, dan satu lagi adalah saudara tua kita Bank Indonesia. Nah, singkat cerita, sebagian tugas yang ada dulu melekat di Bank Indonesia, kemudian juga dari Bapak Pam LK, sebagian dari Kementerian Keuangan itu dileburlah menjadi OJK tahun 2011. Itu singkatnya untuk OJK, Mbak. Ada lagi nih, Mbak. Kenapa sih Pak OJK dibentuk? Dulu sebenarnya ini awal mula saya juga pernah ngikutin dulu, kebetulan menjadi mahasiswa ini. Beranjak dari tahun 98 waktu kita krisis moneter, kemudian 2013 kita krisis juga, beranjak bahwa dulu pada saat respon tahun 98 ini industri baik itu dari perbankan, kemudian juga industri keuangan non-bank, leasing segala macam, dan pasar modal. Nah, di situ singkat ceritanya ada kesulitan karena kita berbeda rumah, koordinasinya kesulitan. Makanya adalah wacana dulu bagaimana ini kalau bisa digabungkan menjadi pengawasan terintegrasi satu induk. Nah, kemudian best practice ini juga di negara lain sudah ada FSA kayak OJK seperti ini. Akhirnya cita-cita itu baru terlaksana di 2011 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21. Itu sebenarnya. Kemudian yang kedua juga kalau kita lihat di khususnya di Indonesia ada yang namanya konglomerasi keuangan, bahasa dulunya lah konglomerasi keuangan. Jadi dari misalkan induk perusahaan kalau kita kenal mungkin Bang, kayak misalkan punyanya CT, Bank Mega. Bank Mega ini kan tidak hanya induknya hanya banknya aja, di leasing dia punya, di sektor lain dia punya. Nah kalau kita satu rumah jadi OJK, pengawasan kan makin gampang. Tidak usah izin ke lembaga ini, kemudian pindah lagi ke lembaga ini, satu payung kan lebih enak. Itu cita-citanya dulu yang saya tahu. Gitu. Jadi namanya kesulitan koordinasi ya Pak. Betul, memperpendek koordinasi. Oke. Pak, kalau gitu perbedaan OJK sama Bank Indonesia itu apa ya Pak? Kan sama-sama di keuangan. Ya. Betul. Perbedaan dengan Bank Indonesia ini biasanya namanya saudara tua kita lah. Di Bank Indonesia dulu kalau Bank Indonesia kan sektornya sebenarnya banyak juga. Kalau kita pernah belajar ekonomi ada namanya mikro dan makro. Pengawasan secara mikro itu ada di OJK, pengawasan makro ada di Bank Indonesia. Nah, kalau saya perjelas lagi, dipermudah bahasanya adalah kalau Bank Indonesia itu pengawasannya terkait dengan inflasi, kemudian peredaran uang, itu Bank Indonesia, devisa segala macam di Bank Indonesia. Nah, kalau pengawasan di lembaga jasa keuangannya, mau perbankan, mau pasar modal, mau industri keuangan non-bank, isinya leasing, asuransi segala macam, itu ada di OJK. Gitu. Jadi pengawasannya ya Pak, betul, yang ditekankan di OJK. Yang diambil adalah pengawasan. Pak, kalau gitu peran OJK untuk masyarakat itu gimana Pak?
caranya? Oke, baik. Kalau yang pertama, kalau kita flashback terkait dengan Bank Indonesia, kemudian ada fungsi dulu Bapak LK, sebenarnya ada uniqueness yang ada di OJK. Ada salah satu fungsi, kalau fungsi yang lamanya kan sama, fungsi pengawasan dulu dari Bank Indonesia dipindahin kepada kita. Fungsi pengawasan pengaturan dari lembaga sebelumnya Bapak LK dipindahin ke kita juga sama tugasnya. Ternyata begitu ada di OJK ini uniqueness-nya ditambahin dalam satu pasal di Undang-Undang OJK tahun 21, itu ada poin C pasal 4, yaitu adalah perlindungan konsumen dan masyarakat. Perlindungan konsumen dan masyarakat ini apa? Artinya teman-teman masyarakat, teman-teman konsumen yang berhubungan dengan atau yang menggunakan fitur dengan LJK, baik LJK yang apa aja, artinya 3 kompartemen itu yang ada di bawah pengawasan OJK, kalau punya permasalahan, punya pengaduan, bisa kita fasilitasi. Itu uniqueness yang tambahan di Otoritas Jasa Keuangan. Kalau tidak salah ada istilah EPK ya Pak? Betul, Edukasi Perlindungan Konsumen. Yeah. Kebetulan saya di situ. Jadi ada satu divisi namanya Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Jadi tugasnya adalah sosialisasi, memberikan pengetahuan, literasi, inklusi kepada masyarakat, kepada konsumen, dan pengaduan juga, melayani pengaduan terhadap konsumen atau masyarakat yang ada kaitannya dengan LJK yang ada di bawah pengawasan kita. Lanjut lagi ya Pak. Boleh. Ini agak panjang pertanyaannya. Oke, Pak, bagaimana sih cara OJK melindungi masyarakat dari kejahatan di sektor keuangan seperti aplikasi-aplikasi, terus investasi ilegal, sama berbagai macam penipuan di dunia maya? Itu gimana Pak? Wah, ini yang menarik. Ini sekalian nanti saya share kepada teman-teman, mudah-mudahan teman-teman mahasiswa ataupun masyarakat bisa menjadi kepanjang tanganan kita lah sebagai agen edukator kepada khusus misalkan buat keluarganya, buat tetangganya, atau masyarakat sekitarnya. Jadi yang paling poin penting, khususnya ada pas banget di bagian saya, itu adalah terkait dengan pelindungan konsumen. Pelindungan konsumen apa? Kalau teman-teman mungkin sekarang sudah, apalagi anak-anak milenial berhubungan dengan handphone, ini udah pasti tahu. Banyak sekali mau misalkan penipuan, pinjaman online, segala macam. Nah ini harus diwaspadai. Pokoknya nanti kalau teman-teman sudah mulai artinya sudah mulai ingin berinvestasi, tanda kutip quote unquote di situ berinvestasi, hati-hati. Artinya teman-teman harus menerapkan 2 metode yang biasanya kita pakai. Satu namanya adalah harus logis. Yang kedua ada harus legal atau legal dan logis lainnya. Legal dan logis seperti apa? Jadi kalau misalkan kita baik mau berinvestasi ataupun mendapat tawaran segala macam, yang pertama harus dipastikan adalah legalnya. Bapak Ibu yang susah misalkan atau teman-teman yang aduh saya males nih buka handphone, buka Google nyari ini misalkan ada tawaran investasi, ini legal apa enggak, silakan telepon ke OJK, ada hotline namanya Jimat, CG 57, 157. Silakan tinggal ditelepon, kapanpun, artinya bisa selamatkan kerja. Ataupun bisa misalkan saya pinginnya ke OJK Tegal, silakan OJK Tegal sekarang punya hotline di masa pandemi ini. Ada misalkan Bapak Ibu mau pengaduan, teman-teman mau pengaduan atau mau menanyakan, silakan ada di nomor WhatsApp 0813 5353 9255. Bisa ke situ. Nanti kita balas, tapi jam kerja. Kalau malam-malam nggak akan dibalas. Nah selain atau kalau susah-susah juga teman-teman, misalkan sekarang ada yang marak terkait dengan pinjol, fintech. Kemarin tinggal di googling aja, tinggal fintech berizin OJK. Nah di googling itu nomor 1 udah pasti muncul. Karena kita kemarin juga sudah kita publish di tanggal 22 Januari kalau nggak salah. Sugesnya pasti ada itu. Jadi ada 148 yang sudah berizin fintech, dan di luar sana masih banyak yang berkeliaran. Dari sampai tahun ini aja kita sudah hampir menutup 3.050 sekian fintech ilegal. Gitu. Dan di sana masih nggak tahu berapa ribu lagi yang ilegal. Jadi teman-teman harus waspada, mawas diri. Tadi cek kelegalannya. Selain cek kelegalannya, ada cek kelogisannya. Logis mungkin teman-teman juga sudah tahu kalau kita berinvestasi ataupun menabung lah minimal
baik di perbankan ataupun di lembaga lain, bisa tahu berapa sih bunga yang didapat, berapa margin atau bagi hasil yang didapat. Kalau ada tiba-tiba yang menawarkan investasi, tiba-tiba suku bunganya saya kasih 10% per bulan, nah itu udah nggak logis. 20% per bulan nggak logis. Perbankan aja cuma 5-7% per tahun gitu, bukan per bulan. Per tahun. Gitu. Iya kan kadang ada yang ini Pak, yang baca-baca nanti dapat koin bisa di ini pakai uang. Wah, ini anak milenial banget ini. Betul, lagi hype banget ini. Jadi biasanya kan orang-orang yang begini itu mengincarnya itu adalah kaum-kaum misalnya public figure ataupun tokoh-tokoh ternama. Kalau satu aja udah yang nyangkut, biasanya kan orang lihat, itu juga ikutan kok, berarti bener nih. Nah, iya, makanya harus hati-hati. Jadi tadi ya teman-teman, kalau mau investasi itu harus ada 2L ya Pak. Betul. Legal dan bisnis. Ya, lanjut lagi ya Pak. Silakan. Oh iya Pak, tadi OJK ada tahun 2011 ya Pak. Itu beroperasinya apakah di tahun itu juga atau beda lagi nih Pak? Oke, kalau masa transisinya dulu pada saat tahun 2012 itu baru Bapepam LK yang bergabung, fungsi dari Bapepam LK. Kemudian selang setahun kemudian di Desember 2013 baru fungsi pengawasan yang dari BI masuk ke kita, itu berjenjang. Setelah itu juga kita dimandatkan tahun 2015 selain di pengawasan perbankan, pasar modal, KNB, ada namanya juga LKM, Lembaga Keuangan Mikro. Di tahun 2015 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 kita diamanatkan untuk mengawasi LKM juga yang ada lebih lingkupnya di desa, di kabupaten. Itu transisinya. Pak, kalau misalkan prospek bekerja di OJK tuh apa sih Pak? Praktek. Prospeknya gitu. Oh, prospek. Waduh, saya harus endorse ini. Mungkin ini saya berbicara pengalaman pribadi aja, karena saya sebelum bekerja di OJK juga kan bekerja di industri. Saya sebelum di OJK. Nah, dulu juga saya begitu nyoba masuk OJK, salah satunya kalau biasanya satu lembaga baru, biasanya jenjang karir, kalau kita ngikut ke karir ya, jenjang karir akan terbuka luas karena kesempatannya orang-orangnya kan belum penuh, belum settle lembaga yang sudah berjalan 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun gitu. Kalau di OJK ini berkembang luas. Kemudian begitu masuk, jenjang karirnya pun ternyata begitu terbuka lebar asal kita punya kapabilitas, punya integritas gitu. Terus lanjut lagi nih Pak. Oh, satu lagi, kalau misalkan teman-teman kalau yang suka menyukai tantangan, kemudian menyukai artinya ilmunya tidak satu bidang dan hanya itu aja, butuh challenging dan selalu pengetahuannya terupdate terus, di OJK sangat cocok. Karena nanti akan berhadapan dengan sesama pegawai OJK atau lembaga lain, tapi akan berhadapan dengan LJK, Lembaga Jasa Keuangan yang kita awasi. Artinya kita juga harus mengupdate terus, harus mengupdate terus wawasan kita. Kan nggak bisa masa pengawasnya atau banknya lebih pintar daripada pengawasnya. Berarti kita harus tiap hari update terus. Tiap hari harus menemukan cara atau menemukan ilmu-ilmu baru di situ. Kalau teman-teman yang suka challenging, suka tantangan, di situ terbuka lebar untuk di OJK. Oh iya Pak, ini ada pertanyaan dari Arvinohan. Pak Fahmi, ada lowongan di OJK nggak? Waduh, ini langsung nembak ke lowongan OJK nih. Ini sepemahaman saya. Kalau untuk biasanya kan lowongan di OJK tuh ada 2 jalur biasanya. Satu ada yang lokal. Lokal itu artinya sesuai dengan OJK cabangnya di daerah. Misalkan OJK Tegal membuka lowongan, atau lowongan apply secara nasional. Biasanya kalau secara nasional itu adalah kalau di kita namanya PCS, Pendidikan Calon Staf. Itu biasanya nasional.
Kalau 2 tahun kemarin terakhir itu ini skemanya justru bukan dari umum, artinya bukan dari umum secara siapa saja, tapi lebih ke teman-teman dari universitas yang berprestasi. Nah, kita undang di situ. Jalurnya adalah MLE kalau nggak salah. Itu. Kemudian kalau yang lokal, kalau nggak salah MLE atau apa gitu, lupa saya. Itu teman-teman biasanya dari OJK langsung ke universitas ataupun yang ada di daerah. Itu dikirimkan undangannya bagi teman-teman yang berprestasi, silahkan apply, ataupun bagi teman-teman terbuka lebar lah buat teman-teman di kampus. Kemudian yang kedua itu adalah lokal. Kalau lokal misalkan OJK Tegal butuh posisi apa, itu akan disebar di daerah lokal sesuai dengan daerah pengawasannya. Kalau di kita kan OJK Tegal 7-2 mulai dari Brebes sampai Batang. Nah, biasanya itu. Kalau saat ini setahu saya belum ada kalau secara lokalan. OJK Tegal kemarin terakhir ya belum ada lagi. Gitu. Kalau teman-teman magang banyak. Jadi begitu Mbak Arfi Nohan. Semoga bisa dipahami ya. Oke, ada lagi nggak nih? Oh, belum. Kalau mau tahu lowongan, tanya lagi, boleh. Jadi ini nggak Pak? Ada inovasi terbaru nggak Pak di OJK untuk saat ini? Inovasi terbaru dalam hal biar lebih spesifik. Apapun. Seperti kenapa? Gimana? Seperti apa Pak? Jadi kalau kamu bilang apa? Nggak, maksudnya ada kegiatan apa gitu Pak dari OJK sendiri? Oh, kegiatan. Kalau yang ini global atau yang berhubungan dengan teman-teman mahasiswa? Iya, boleh. Kalau teman-teman, kalau biasanya kalau kita kegiatan yang rutin, khususnya apalagi di bidang kami, di bidang edukasi dan perlindungan konsumen, yang paling setiap rutinitas setiap tahun itu udah pasti kami join baik dengan instansi lain ataupun dengan universitas, dengan perguruan tinggi yang lain, baik dari segi edukasi, sosialisasi ataupun kegiatan yang lain kami terbuka lebar. Bagi teman-teman yang misalkan punya acara apa, kemudian berhubungan dengan literasi dan inklusi, kami siap terbuka. Apapun itu nanti silahkan kontak kami, bisa kita join dengan kami. Itu yang paling dekat mungkin dengan teman-teman mahasiswa. Kalaupun misalkan terkait apa lagi ya, mungkin kami juga lagi menjajaki sebenarnya di perguruan tinggi ataupun universitas yang ada di kami, barangkali artinya kita bisa masuk untuk mengajar sebagai mungkin kurikulum pilihan lah, kurikulum pilihan dari OJK. Kami terbuka kalau untuk itu. Kalau ini nggak Pak, ada penelitian di OJK nggak Pak buat mahasiswa? Penelitian untuk saat ini yang kemarin saya belum lihat untuk agen tahun 2021. Untuk teman-teman penelitian sebenarnya ada aja. Kemungkinan yang penelitian secara ini kita masih general dari pusat. Nanti biasanya di-deliver ke daerah. Kemudian kalau teman-teman biasanya bersinggungan di kita, kalau untuk di daerah adalah teman-teman magang plus sekalian penelitian biasanya ada. Di kita juga lagi ada nih dari lokal daerah sini juga ada, dari Purwokerto juga ada, semua kita bisa. Jadi kalau teman-teman silahkan, kalau ini apply aja langsung kirim surat kepada kita. Itu mudah-mudahan berjodoh dan rezeki. Pak, mau tanya lagi nih Pak. Iya boleh. Kan OJK tuh mengawasi perkembangan industri pasar modal, industri perbankan, sama non-bank finansial industri ya. Nah itu untuk apa ya? Kalau yang syariah juga diawasin OJK nggak Pak? Yang syariah sama baik dari perbankannya syariah sama. Masih syariah selama masih industri jasa keuangan yang di bawah pengawasan kita. Artinya perbankan, kalau perbankan berarti ada perbankan syariahnya, pasar modal syariahnya, IKNB ada IKNB syariah. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Boleh.
Adakah, oh ya, dari Benedikta underscore Marsha underscore Kirani. Apa nih tadi? Itu ada yang komen kayaknya, ada yang Adakah komunitas antara OJK dan mahasiswa? Wah, bagus banget nih pertanyaannya. Wah, bagus nih. Bagi teman-teman, mungkin kita baru launching di tahun 2021. Ini kita lagi menyiapkan dan mau mulai penjajakan untuk ada nanti komunitas antara OJK dengan dengan universitas. Kan kita biasa sudah join lama juga dengan salah satunya Universitas Peradaban. Mudah-mudahan di bulan depan sudah bisa kita launching, sudah bisa kita deliver ke teman-teman. Itu ada nanti komunitas antara OJK dengan mahasiswa. Ditunggu saja tanggal mainnya. Oke. Jadi gitu ya Mbak. Siapa ini tadi? Ditunggu tanggal mainnya. Iya. Aduh, jangan-jangan yang nanya ini udah punya bocoran bahwa kita mau bikin komunitas itu. Oke. Pak, ini yang terakhir nih Pak, dari boleh. saya. Oh, boleh. Jadi, apa sih Pak pesan OJK untuk masyarakat? Oke, yang pertama pesan yang paling signifikan, karena yang pertama itu terkait dengan tingkat literasi dan inklusi yang ada di Indonesia. Kami punya kewajiban dimanatkan oleh Presiden Jokowi di target 2024 tingkat inklusi harus di atas 90%, minimal 90%. Nah, tahun kemarin di survei 2019 tingkat inklusi kita masih sekitar 76%. Tapi ada PR lagi, selain tingkat inklusi ternyata ada tingkat literasinya itu hanya setengahnya dari tingkat inklusi, yaitu sekitar 38%. Artinya ada kejomplangan ini. Nah, kejomplangan ini artinya apa? Kok tingkat inklusinya tinggi, di tingkat literasinya rendah? Artinya teman-teman yang ada di daerah maupun secara nasional ini sudah paham, sudah menggunakan fitur dari misalkan dari perbankan, sudah pada nabung, sudah pada punya deposito ataupun di industri yang lain, tetapi tidak paham cara penggunaannya atau klausulanya. Jadinya banyaklah pengaduan-pengaduan yang datang kepada kami, baik itu pengaduan yang benar-benar pengaduan merasa dirugikan, ada juga banyak yang paling banyak itulah pengaduan yang karena dia nggak paham, tiba-tiba setelah di tengah jalan ada masalah mengadulah ke kami, karena itu tingkat literasi kita masih 38%. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, relate juga dengan dengan investasi bodong ataupun pinjol bodong, rawan tercantol ya, rawan terbujuk karena tingkat literasinya yang masih menjadi PR di kita. Jadi teman-teman, sekali lagi kalau yang mau tawaran ada investasi dan segala macamnya baik dari lembaga apapun, silahkan terapkan 2L yang tadi. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi kerugian ataupun kejadian yang tidak mengenakan yang dilaporkan kepada kami. Paling itu. Terus ada pertanyaan lagi nih Pak dari Nengui. Halo Pak Fahmi, untuk anak-anak TK atau SD bisa nggak ya kira-kira untuk mengadakan sosialisasi tentang menabung? Oh, ada. Biasanya kita ada kegiatan secara umum, ada kegiatan secara tematik. Biasanya kalau secara tematik, baik di bulan apapun atau khususnya kita ada namanya di bulan Oktober, itu ada diperingati bulan inklusi keuangan. Biasanya di situ kita festival selama 1 bulan itu. Artinya festival bukan ada kegiatan yang kebiar-kebiar, bukan. Di situ baik biasanya kita isi ada perlombaan, ada kegiatan sosialisasi secara festival, artinya setiap hari secara masif. Di situ untuk memperingati bulan inklusi keuangan. Biasanya kita menyasar semua segmen. Tahun kemarin aja kita ada lomba foto, kids foto dan vlog ada. Itu untuk anak SD. Kemudian juga tahun-tahun sebelumnya ada lomba mewarnai. Kemudian ada lomba-lomba yang lainnya juga. Kemudian juga kita roadshow di 7 jadi 2 itu kegiatan-kegiatan sosialisasi maupun pendampingan yang lain. Gitu paling. Jadi nantikan. Jadi aktif banget ya barangnya. Iya. Jadi nantikan nanti di bulan
Oktober biar September, Oktober. Iya. Pak, ini dari Galeri Investasi Peradaban mau ikut join nih, nggak apa-apa ya Pak? Boleh. Biar rame, mau CRT juga boleh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Fahmi. Sore Ibu. Salam Oke. hormat dari kami. Saya Bu Cici dari Universitas Peradaban, Pak. Oh, saya sudah sering mendengar namanya, sering dapat info dari Mbak Nima, dari Mbak Tina, tapi baru kali ini bisa tatap muka langsung nih. J. Salam kenal, Bu Cici. Baru tahu nih Pak Fahmi sekarang di bagian edukasi nih. Iya. Biasanya hijrah sama mengejar. biasanya sama Bu Nimas, Bu Atina, sama Bu siapa? Pak Wahyu ada ya, Pak Wahyu ya. Pak Wahyu ada. Ya, salam kenal nih kami dari Universitas Peradaban nih. Terima kasih sekali dengan Pak Fahmi ini sudah meluangkan waktu untuk bisa mengedukasi lah mahasiswa dan mungkin masyarakat Bumiayu dan sekitarnya nih. Oke, sami-sami Bu Cici. Mudah-mudahan bisa terus kita berkolaborasi di acara-acara selanjutnya. Kami sangat terbuka selama itu berhubungan dengan literasi, inklusi, kami siap. Ini banyak pertanyaan yang menarik ini, Mbak Nurul. Dari Monika ya Bu, Monika Guso Soekarno. Iya. Oke, bagaimana tindakan OJK mengatasi masyarakat yang sudah terjebak investasi ilegal? Waduh, gimana nih Pak? Wah, ini yang menarik ini. Perlu saya sampaikan juga bagi teman-teman, baik dirinya sendiri, amit-amit jangan, mudah-mudahan jangan, ataupun ada keluarganya atau tetangganya atau masyarakat sekitar yang terkena, yang sudah kadung terlanjur. Nah, ini yang menjadi catatan, karena di kami pun baik di WA, di telepon maupun layanan konsumen itu banyak sekali yang mengadu-ngadu, dan kadang-kadang karena sudah terjebak gini, ujung-ujungnya tidak mau tahu gimana nih OJK kok nggak bantuin saya gitu. Nah, ini yang jadi permasalahan. Kami secara jujur tidak bisa menyelesaikan itu, apalagi fintechnya itu udah ilegal, bukan di bawah pengawasan kami. Kecuali kalau misalnya fintech ini di bawah pengawasan kami bisa fasilitasi. Nah, yang jadi masalah kalau yang ilegal, kami tidak bisa menyelesaikan itu, apalagi sudah kadung. Tapi ada satu solusi yang di kita itu ada, namanya Satgas Waspada Investasi. Satgas Waspada Investasi ini bukan hanya OJK, kebetulan OJK yang menjadi sekretariatnya. Ada tergabung 13 kementerian ataupun 13 lembaga yang lain. Salah satunya ada kepolisian, ada kejaksaan, ada Kementerian Koperasi dan UMKM, Diskominfo. Nah, di situ tergabung 13 lembaga itu. Bagi teman-teman yang punya, mudah-mudahan sih jangan sudah terjerat. Kalau punya informasi lah, mudah-mudahan informasi, silahkan laporkan. Laporkannya bisa ke Jimat tadi 157 atau melalui email konsumen@ojk.co.id bisa, atau ke email juga waspadainvestasi@ojk.co.id. Karena tadi yang sudah disampaikan, yang misalkan salah satunya adalah fintech yang berizin ada 148, yang sudah kita tutup karena ilegal udah 3.000-an. Dan di masyarakat di luar lain entah ada berapa ribu lagi yang ilegal yang siap mengincar teman-teman. Nah, ini makanya kita harus punya wawasan dan menerapkan 2L yang tadi. Mudah-mudahan tidak ada yang terjerat. Amin. Lanjut lagi nih Pak. Siap. Ini dari Ignatia Agustina. Pak Fahmi, ada nggak sih materi tentang OJK atau lembaga jasa keuangan yang bisa dipelajari? Jika ada, bisa diakses di mana? Terima kasih. Wah, ini pertanyaan sebenarnya ilegal kayaknya nih. Karena saya kenal dengan Bu Ignatia ini.
Bu Ignacia, kalau untuk terkait dengan materi, misalkan Mbak Ignacia sebagai mahasiswa, kita ada pernah deliver ke kampus-kampus atau ke SMA, ada tingkat SMP, kita sudah membuat buku terkait dengan ke-OJK-an. Nah, kalaupun susah, sekarang zaman, kalau Mbak Ignacia saya tahu ini berarti anak mau milenial nih, tinggal bawa handphone, di googling itu ada semua. Silahkan bisa masuk ke Sikapi uang.ojk.go.id atau di ojk.go.id, di situ ada. Atau kalau susah saya tinggal googling aja, cari kata kuncinya materi ke-OJK-an di OJK, itu ada, insya Allah. Kalau nggak ada ya datang ke OJK Tegal, kami dengan senang hati nanti kita kasih. Di jam kerja ya Pak? Iya, jam kerja, betul. Kami terbuka 24 jam, tapi jam kerja aja dilayaninya. Oke, Pak, ini tadi belum sempat saya baca dari Benedikta juga tentang TikTok Cash nih Pak. Waduh, itu Ini termasuk yang lagi viral itu ya. Ya, ini menjadi warning juga saya sampaikan kepada teman-teman, karena yang kemarin TikTok Cash yang pertama sudah kita, tim Satgas Waspada Investasi sudah tutup, tapi kan sekarang karena digital begitu cepat, begitu masif, ditutup yang ini, dia bikin lagi yang lain. Nah, artinya ini pembelajaran. Kalau yang lama, yang kemarin aja sudah ditutup oleh OJK, berarti kan quote-unquote ini bahaya skemanya. Nah, makanya begitu ada dengan akun serupa ataupun dengan teknik yang serupa, ini harus wanti-wanti. Sudah pasti ilegal, sudah pasti kalau mungkin orang yang sudah merasakan di awal-awal ini masih ada benefitnya. Tapi kalau sudah karena menggunakan skema Ponzi dan segala macamnya, wah kasihan nanti gitu. Hati-hati teman-teman. lanjut lagi nih Pak, dari Ahmad Budiarjo. Pak Fahmi, akses link untuk update OJK terkait vintage yang terdaftar atau tidak. Terima kasih, salam untuk semuanya. Yes, saya ulangi lagi Pak Ahmad. Jadi kalau sekarang tinggal dibuka aja, ambil handphone, kemudian buka Google-nya, silahkan tinggal diketikkan aja fintech terdaftar di OJK, itu sukkesnya udah pasti muncul paling atas. Karena kami sudah perbaharui kemarin di tanggal 22 Januari 2021. Di situ ada 148 fintech berizin di OJK. Jadi gampang sekarang, tidak usah susah-susah. Kalau untuk apalagi teman-teman milenial, tinggal klik, ada semua. Jadi sebagai panduan teman-teman. Terima kasih Pak Fahmi. Jadi begitu ya Pak Ahmad. Tinggal buka HP aja, terus searching deh fintech yang terdaftar di OJK. Nah, Bedanya terdaftar, berizin sama ini gimana Pak Fahmi? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, biasanya ada beberapa industri atau beberapa lembaga jasa keuangan, ada dua skema. Biasanya ada yang namanya terdaftar, ada yang berizin. Kalau yang sudah berizin itu sudah pasti sudah berjalan secara penuh. Kalau terdaftar biasanya kita namakan ada dia masih dalam inkubator sandbox. Nah, jadi dipelajari ini bisa running atau tidak. Kita lihat resikonya ada atau tidak. Nah, kalau apabila lulus, dia akan berizin penuh, gitu. Karena kita harus uji coba dulu di sandbox regulator itu. Ini menarik sekali nih tentang istilah baru nih, regulatory sandbox ini. Iya, mungkin teman-teman apalagi milenial ya yang pernah lihat pasti asing drama, nih. drama Korea nih. Kalau teman-teman lihat drama Korea kan, startup, nah itu. Startup. Dan namanya regulatory itu. Waduh, ini saya jadi ikut-ikutan informasinya. Tapi itu istilah yang masih baru bagi teman-teman mahasiswa, mungkin regulatory sandbox. Mungkin nanti Mbak Nurul harus banyak baca ini. Iya, boleh. Nanti silakan kalau misalkan tertarik. Nanti kami ada bagian khususnya di Jakarta, itu lagi trending juga. Ada namanya IKD, industri yang baru digital itu. Di situ pusat khususnya ini lagi marak. Mungkin nanti kalau ke depan tertarik bisa kita fasilitasi, gitu, teman-teman. Biar ingin yang tahu lebih mendalam.
terkait dengan IKD, industri keuangan digital. Kerja atau beban OJK semakin berat ya Pak Fahmi terkait banyaknya fintech ini. Jadi Betul. pengawasannya semakin ini ya Pak Fahmi. Apalagi sekarang sudah banyak yang namanya apa tuh cryptocurrency lah, terus ada Bitcoin lah ini. Jadi Betul. lembaga-lembaga yang investasi yang mungkin masih ilegal juga banyak ya Pak Fahmi ya. Betul Bu, ini semakin banyak akhirnya kerja kita seakan tertutupi Bu, karena kebanyakan yang komplain, walaupun bukan di bidangnya pun dikomplainnya tetap ke OJK, karena yang ada perlindungan konsumen OJK sampai ya mungkin pada paham terkait dengan zaman dulu CSI, kemudian juga terus travel. Itu kan bukan di ranah kita, karena taunya ada perlindungan konsumen di OJK, pokoknya saya ngadunya ke OJK, gimana nih OJK? Ya sama, kayak sekarang juga sama. Ya kita hanya bisa melayani dan menerangkan dan kita fasilitasi di tadi Satgas Waspada Investasi itu. Gitu. Dari teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Mumpung kita punya narasumber yang expert nih di bidangnya. Waduh, bukan expert nih. Lebih dulu aja masuk kayaknya. Oke. Nanti jangan lupa nih Mbak jangan lupa nih dipilih yang terbaik ya. Iya, Dari Pak Fahmi kayaknya ini nanti ada yang menarik ini, door prize. Betul, Oke. Oh, ada lagi nih, satu lagi ya. Oke. Pak Fahmi tanya lagi. Oh, ini Pak Ahmad tadi Pak tanya. Bagaimana masyarakat memahami fintech, finansial teknologi atau pinjaman online agar tidak terjebak penipuan? Gimana nih Pak? Betul, Mas Ahmad Budi Harjo. Yang pertama saya ulangi kembali bahwa kita harus menerapkan 2L, legal dan logis. Apalagi terkait dengan fintech, pinjol. Nah kalau begitu ada tawaran ataupun mau minjem di fintech, silahkan cek dulu tadi di googling. Kalau nggak di googling, malas googling, silahkan telepon di Cimat Sinci 57. Kalau enggak silahkan di WA ke WA OJK Tegal, di chat silahkan 081353539255 boleh. Pak, ini fintech ini saya mau minjem di sini, apakah legal atau enggak, terdaftar apa enggak, gitu, berizin apa enggak dari OJK. Oh, dari IGMA misalkan kita cek terdaftar. Oke, silahkan. Tidak berhenti di situ, begitu legal, kita harus cek lagi. L yang kedua adalah kelogisannya. Walaupun legal, ternyata kan bisa aja ada oknum di dalam itu bahwa saya ditawarin bunganya saya 10% atau 20% sebulan. Nah, itu kan udah nggak masuk akal. Hati-hati, silahkan konsultasikan kepada OJK. Jangan sampai begitu udah terjerat baru konsultasi, Pak, aduh saya ini gimana ini? Nah, itu udah susah. Apalagi yang tidak berizin di OJK. Kalau yang berizin kan kita masih bisa fasilitasi. Gitu. Oke, terima kasih Pak Fahmi. Jadi itu ya Pak Ahmad, harus ada 2L, legal dan logis. Oke. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Saya ucapkan lagi terima kasih. Terus sebelum kita closing nih, dari Pak Fahmi dan Ibu Cici, apakah ada pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman semua? Monggo, siapa dulu? Dari saya. Boleh. Ya, boleh. Waduh. Baik. Kalau dari saya ya mungkin selaku akademisi ya. Saya selaku akademisi dari Universitas Peradaban nih Pak. Jadi Universitas Peradaban itu ada di Bumiayu, di Brebes Selatan ya. Mungkin jauh dari Tegal ini. Jauh dari Tegal. Jadi ya kami juga, mahasiswa kami cukup lumayan banyak ya. Jadi mereka juga banyak juga istilahnya apa ya, sering kali ikut yang namanya fintech seperti itu ya. Kemudian ada aplikasi-aplikasi. Nah mungkin pesan saya nih untuk mahasiswa lah, hati-hati gitu aja. Jadi sekarang fintech itu kalau kita browsing di Play Store itu banyak sekali dan
dana apa namanya pinjam uang ya gitu ya, apalagi kalau misalnya mahasiswa pengen buat bayar SPP dan sebagainya gitu ya. Jadi itu hati-hati sekali, karena kalau di Play Store itu kita mungkin tidak bisa membedakan ya, mana yang legal, mana yang ilegal. Nah itu tadi catatannya dari Pak Fahmi, bisa googling aja atau lihat di websitenya OJK, nanti silakan itu untuk mengecek legalitas dari fintech tersebut. Itu mungkin itu saja pesan dari kami. Terima kasih Mbak Nurul. Ya, sama-sama. Ya. Kalau dari Pak Fahmi sendiri nih, bagaimana nih, Pak? Saya sejalan nih melanjutkan dari Bu Cici, betul sekali. Ini teman-teman mahasiswa maupun teman-teman di luar sana, sekali lagi jangan malu bertanya, nanti seperti jalan. Artinya di balik kemudahan, jadi jangan kita harus berbangga diri bahwa semakin sini kemudahan, artinya dari misalkan pinjaman segala macam, medianya banyak sekali, kemudian lembaga-lembaga banyak sekali, kita harus berterima kasih, mensyukuri kemudahan banyak sekali. Tapi di balik kemudahan, hati-hati dengan risikonya. Ini dua mata pisau. Jadi yang harus ditekankan adalah kepada diri kita sendiri. Kita harus cerdas dan bijak dalam menentukan. Artinya cek lagi 2L-nya itu. Kalau susah pokoknya telepon OJK lah di 157 ataupun di WA tadi. Jadi tinggal biar selamat gitu. Jadi dengan adanya kemudahan kita bisa memanfaatkannya dengan cerdas, dengan bijak, insya Allah akan sangat bermanfaat buat teman-teman. Itu aja. Terima kasih Pak Fahmi. Sama-sama. Baiklah, kalau begitu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Fahmi dan juga Ibu Cici serta teman-teman semua yang udah ikut join di obrolan kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Amin. Saya Nurul Amanah selaku host IG pada sore Mbak, hari ini. Sudah ditentukan Kenapa belum nih? yang penanyanya yang terbaik? Oh, boleh. Iya. Saya tungguin ya. Mungkin Pak Fahmi sendiri yang harus nunjuk ini. Oh, boleh. Oh, Dari Pak Fahmi, Pak. Boleh, Pak. waduh. Tadi yang menarik. Yang saya ingat aja ya. Oke, Yang boleh, saya Pak. ingat, sebentar saya scroll dulu siapa tadi ya. Saya lupa. Ini ada Monica Agus Soekarno. Kemudian tadi siapa yang pertama itu ya? Sebentar Mbak. Lupa scroll. Duh. Benedikta ya tadi ya. Benedikta. Berapa Mbak yang harus saya pilih? 2 ya, Bu. Ya, yang saya ingat itu pokoknya yang tadi pertama tanya, kemudian siapa Benedikta sama yang terakhir itu kalau 3. Oke, jadi 2 saja deh, Pak. Oh 2, yang 2 ya. Yang pertama siapa ya tadi ya? Lupa namanya saya. Ada yang ingat? Jadi Monica. Oh ya Monica sama. Monica Agus Soekarno. Oh ya Monica sama. Tadi siapa saya bilang lupa. Benedika, Pak. Oh ya Benedikta boleh. Silakan. Benedika. Oke. Nanti Ini yang terakhir ada Ahmad. Monica. Oh, kan ya. Nanti Mbak Oke, Benedika nanti. sama Mm-mm. Bisa DM ke @kspm UPB ya. Terima kasih nih Bu Cici dan Pak Fahmi sudah hadir dalam obrolan kita pada sore hari ini. Saya Nurul Amanah selaku host pada live IG. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita bertemu di lain kesempatan. Selamat sore, selamat beristirahat. Baik, monggo Bu, Terima Pak. kasih. Ya. Cici. Terima kasih Pak Fahmi. Assalamualaikum. Terima Mbak kasih. Nurul, makasih. Terima kasih Bu Cici. Saya izin live.